Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat maupun hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti khutbah pada hari ini. Dan saya sendiri, perkenalkan, saya Fiensyah Infadeira Maulani Kusuma, NIM 18121111113 pada semester 7. Baik, pada hari ini saya ingin membahas mengenai materi yang cukup menarik, yaitu memaknai cinta kita kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwa cinta kita kepada Allah merupakan suatu tugas yang sangat penting, tugas yang menjadi kewajiban bagi kita, dan bagian dari suatu keimanan, di mana setiap kegiatan keagamaan merupakan lahir dari cinta yang terpuji. Cinta terpuji ini juga lahir dan menjadi sebuah bagian dari cinta kita kepada Allah. Lalu, apa saja bentuk-bentuk cinta kita terhadap Allah? Yaitu yang pertama, cinta kita kepada Allah semata, yaitu hanya Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kita karena Allah memang benar-benar baik kepada hamba-hambanya. Lalu, apa saja yang dapat membangun rasa cinta kita kepada Allah? Yang pertama adalah kita harus perlu bersyukur, di mana bersyukur adalah hal yang paling dasar dalam menerima segala hal sesuatu dan memaknai hal-hal yang telah ada di kehidupan kita. Di mana kita selalu bersyukur untuk memaknai bahwa kita hidup di dunia ini adalah suatu tugas dan rezeki bagi kita karena telah menikmati segala yang diberikan oleh Allah, seperti alam, bertemu dengan orang-orang yang baik, bertemu dengan orang-orang muslim, dan menikmati kehidupan maupun nafas yang kita hidup dengan gratis. Lalu, bagaimana jika kita dihadapkan dengan rasa tidak bersyukur dalam kehidupan ini? Kita seringkali dihadapkan dengan rasa-rasa tidak bersyukur atas kehidupan ini, merasa putus asa, merasa kenapa hidup saya hanya ini saja, kenapa hidup saya berbeda dengan orang lain, dan kenapa saya merasa nggak bisa bersyukur dan nggak bisa dekat dengan Allah. Nah, hal ini akan berdampak pada rasa suudzon. Lebih parahnya lagi, suudzon kepada Allah. Mengapa Allah tidak sayang kepada saya? Kenapa Allah tidak memberikan semua kebaikan kepada saya? Kenapa Allah hanya memberikan kepada orang lain? Kenapa tidak saya? Nah, seringkali kita dihadapkan dengan perasaan tidak enak seperti itu. Sehingga dengan adanya rasa bersyukur di setiap keadaan, susah, senang, maupun diberi bencana, musibah, cobaan, maka kita harus atau mengusahakan untuk mengatakan hamdalah di setiap keadaan tersebut. Lalu, jika kita bersyukur, kita berlatih untuk bersyukur dalam suatu keadaan, maka akan muncul rasa terpuji dan ingin memuji kepada Allah dengan hal-hal yang baik. Biasanya kita memuji dengan nama Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, dan kita juga kita seringkali lupa apa saja bentuk-bentuk pujian kepada Allah. Yang pertama, kita memuji Allah karena memang Allah pantas untuk dipuji, dan memuji karena Allah karena dia memang baik kepada hamba-hambanya. Lalu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, di mana ada 3 perkara yang akan membuat seseorang merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari siapapun. Dan yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah. Di poin pertama dan poin kedua, kita seringkali menyukai atau mencintai atau berambisi dalam tujuan hidup kita, tapi lupa untuk melibatkan Allah dalam setiap doa-doa kita, di setiap perjuangan kita.
Sehingga Rasulullah selalu bersabda dan selalu mengingatkan bahwa apapun tujuan hidup kita, apapun apa yang kita sukai di dunia, harus libatkan Allah dalam sesuatu tersebut, agar keseimbangan dunia, kehidupan di dunia maupun di akhirat akan seimbang dan Allah tetap meridhoi apa yang telah kita lakukan di dunia. Dan yang ketiga, tidak sudi kembali menjadi kafir setelah Allah menyelamatkannya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di mana Syekh Nawawi juga pernah menuliskan dalam kitabnya, ia menyampaikan bahwa sebagian ulama berkata cinta kepada Allah yang memiliki arti yang berbeda-beda dengan melihat dari segi seorang hamba yang sangat mencintai Allah. Yang pertama, seorang hamba selalu takut ketika ia harus berpaling dari Allah. Seorang hamba selalu yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan dia takut jika ia harus menyembah selain Allah. Dan yang kedua, yaitu jika seorang hamba mendengar orang lain berzikir, maka ia tergetar hatinya untuk mengikuti bersama-sama berzikir karena Allah. Dan yang selanjutnya, jika seorang hamba menganggap dan mendapatkan suatu hukuman maupun tuntutan yang diberikan oleh Allah, ia merasa hukuman tersebut adalah sebagian kecil yang dikeluarkan oleh Allah. Ia merasa dan ia beranggap bahwa pasti ada hal yang lebih besar, hukuman yang lebih besar yang akan diberikan kepada Allah. Sehingga ia selalu berhati-hati, sehingga ia selalu mengingat kepada Allah bahwa hukuman ini ada, hukuman ataupun tuntutan itu pasti ada, walaupun entah di dunia maupun di akhirat. Baik, dari sekian pengertian maupun penjelasan yang saya penjelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa cinta adalah kata yang bersifat global maupun universal. Namun di sini dalam cinta kepada Allah merupakan cinta yang sangat cinta sejati, di mana kita hanya mencintai karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah, dan hanya kepada Allah yang kita harus libatkan semua kehidupan kita. Dengan adanya cinta kepada Allah, hidup kita akan menjadi lebih baik. Surga akan menjadi tujuan kehidupan akhir kita, agar kita selalu beribadah dengan baik dan meningkatkan keimanan kita dengan baik. Di mana cinta terpuji dapat dilambangkan dengan ibadah, inabah, dan berserah diri kepada Allah. Baik teman-teman, kiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai Kitobah pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita selalu diberikan kebaikan dan dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Dan jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.